Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir malam hari ini di samping saya adalah Fitri Karlina. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Senang sehat. sekali hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ini luar biasa ya, dengan suasana yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, pastinya dengan partisipan yang berbeda. Betul I can't sekali. wait. Oke, sejauh ini punya pengalaman atau cerita mistis lagi nggak Mbak Fitri? Wow, pernah. Jadi aku waktu itu belum lama ya, pernah show di daerah Sumatera. Dan waktu itu kita stay di daerah resort gitu, pinggir danau. Memang menurut cerita lokal di situ, danau di situ memang sangat angker ya. Dan kalau maghrib sudah tiba, itu biasanya para penunggu danau itu suka menginjakan kakinya gitu ke pelataran, ke balkon hotel. Dan ternyata bener, malam itu awal aku ngelihat dari lukisan yang di hotel itu aku lihat karena waktu itu tidak ada gordennya, jadi kita bisa ngelihat ke arah luar. Di situ ada pohon besar dan waktu aku ngelihat, ya astagfirullahaladzim, banyak banget Apa yang dilihat? penampakan-penampakan yang bergelantungan di situ. Hawa-hawa bau-bau wanginya itu ada. Terasa ya? Ya kayak gitu. Oke, tapi setelah itu baik-baik aja dan kejadian aneh kan ya? Nggak bisa tidur semalaman. Oh pasti. Nggak bisa tidur semalaman sampai akhirnya subuh tiba, sholat subuh baru mereka hilang semuanya. Mudah-mudahan benar-benar hilang, nggak pernah balik lagi termasuk malam hari ini. Amin, mudah-mudahan. Nggak akan ada kejadian-kejadian aneh ya Mbak Fitri. Amin. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ajis. Silakan. Selamat malam Mas Ajis. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya ingin menceritakan hal yang telah terjadi dengan diri saya. Awalnya itu hanya masalah yang sangat sepele begitu ya, sebetulnya. Dulu 15 tahun yang lalu, saya ini punya cita-cita ingin menjadi seorang penyanyi begitu ya. Dan teman saya itu udah duluan menjadi seorang penyanyi begitu. Nah, ketika saya ikut dengan dia begitu, saya ingin ikut nyumbang begitu ya, ingin ikut nyanyi begitu kan. Ya namanya juga ingin belajar begitu, tapi teman saya itu sama sekali nggak pernah ngasih kesempatan. Dia itu, saya udah acung-acung tangan begitu ya, tapi dia nggak pernah ngasih kesempatan untuk saya naik begitu. Nah hingga akhirnya kan karena saya sering ikut sama teman saya itu, saya akhirnya gabung juga di grup musik itu. Saya sering latihan bareng sama teman saya. Nah tapi mungkin karena kemampuan atau skill saya yang tidak ada begitu ya di bidang tarik suara, kalau saya latihan itu selalu saja teman saya itu bagus begitu, kalau saya suaranya itu jelek begitu, karena biasanya pas begitu, kemudian musik kemana, suara kemana di sana. Saya merasa heran dengan diri saya, kenapa saya tidak bisa bagus begitu, tidak sebagus teman saya. Hingga akhirnya saya dikasih tahu sama teman kalau misalnya mau menjadi penyanyi itu kamu bisa pasang susuk. Sebentar, saya mau tanya dengan seorang penyanyi beneran Mbak Fitri. Pernah ada kejadian atau penawaran seperti itu nggak sepanjang karir menyanyi Mbak Fitri? Dipasang susuk supaya bagus nyanyi? Pernah.
tapi lebih ke masalah aura sih. Bukan skill, kemampuan nyanyi karena gini, jadi bagus gara-gara susuk dong. kalau masalah skill, kalau menurut aku itu memang sudah pemberian ya dari Tuhan. Dan memang itu kayak gift gitu. Kayak Dan bakat memang ya. harus kita Diasah. asah seperti itu. Dan kalau masalah rezeki, itu kan Tuhan sudah memberikan jalan rezeki masing-masing. Beda-beda ya. Oke. Nah terus waktu ditawari seperti itu, Mas Ajis mengiyakan? Saya langsung datengin itu dukun karena betul-betul saya ingin menjadi penyanyi seperti teman saya, begitu bisa dikagumi banyak orang, bisa disukai banyak orang. Awalnya sih memang niatnya ingin menghibur orang gitu, tapi ternyata saya pilih pasang susuk dan percaya atau tidak saya merasakannya langsung, itu luar biasa sekali. Dan ada ritual-ritual yang harus saya lakukan, kemudian saya mulai berhenti, tapi setelah berhenti saya malah dibayangi oleh susuk ini sendiri begitu. Karena susuk ini kan sebetulnya harusnya untuk perempuan gitu, disimpannya di perempuan. Jadi kalau susuk ini dipakai di perempuan, maka perempuan itu akan menikah lebih dari 7 kali. Kalau di Mas Ajis? Kalau di saya sebaliknya, saya tidak bisa menikah dengan siapapun. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mas Ajis bisa benar-benar terlepas dari susuknya. Saya penasaran sebenarnya dihantui oleh sosok seperti apa. Nanti kita akan tanya langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajis, terlahir tanggal 1 Februari 1985 dan nomor rumah 130. Sosok yang ambisius dan tidak mau mengalah. Rasa ambisius yang coba ditunjukkan oleh dirinya justru mendapatkan ilmu hitam yang digunakan untuk karirnya. Dari mata batin saya, sosok Ajis selalu mementingkan kehidupan duniawi. Sampai ia lupa kalau ada sosok yang mengganggu dirinya. Sosok inilah yang membuat pengaruh untuknya. Saya melihat sosok nenek-nenek berwajah rusak, memberi teror, menyeramkan, dan mencekam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Halo. Terima Terima kasih. kasih, halo. Ketemu kembali. Ajis dengan tanggal lahir 1 bulan 2 1985 dan nomor rumah 130. Ajis punya mimpi menjadi seorang penyanyi. Ikut temannya yang lebih senior yang punya band, tapi kesempatan itu tidak pernah diberikan kepada Ajis. Sampai satu hari Ajis tawari untuk pasang susuk supaya suaranya dan kemampuannya lebih baik, dan kesempatan itu datang dan ternyata benar terbukti. Tapi susuk itu harus diritualkan, dan belakangan malah ada kesialan seperti Ajis tidak bisa mendapatkan pasangan. Dan Ajis ingin berhenti, lepas dari semua susuknya, mendapatkan hidup yang normal karena sudah lelah melakukan semua ritual dan gangguan gaibnya. Betul ya Mas Ajis? Betul. Oke, gangguan seperti apa ya Roy yang kamu lihat? Kalau saya lihat gangguan dari Ajis tuh seperti gangguan nenek-nenek ya. Saya ngerasa melihat nenek-nenek di belakangnya dia, tapi saya pengen netralisir dulu deh. Saya pengen minta air bunga dan kembang menetralisir. Ini kejadiannya udah lama ya? Sejak saya lulus SMP. Bayu, aku boleh bertanya? Boleh dong, Kak Fitri. Aku penasaran, ritual apa yang Mas Ajis lakukan selama ini buat memperbarui susuknya itu? Saya harus dengan Kunti Gandring. Kunti Gandring. Tring. Kunti Gandring. Apa itu? Itu apa ya Roy? Saya juga baru mendengar sekarang sih Kunti Gandring. Kunti Gandring tuh Itu seperti apa bentuknya? Kayak pesinden lagi di zaman dulu yang
sohor begitu. Terus bisa menemukan Kunti Gandring itu di mana, Mas Ajis? Saya dikasih tahu bahwa ada seorang dukun perempuan yang bisa memasangkan susuk Kunti Gandring. Biasanya yang pakai itu adalah perempuan supaya dapat lebih aura lebih banyak begitu. Tapi kenapa saya pakai yang Kunti Gandring ini? Karena ini sifatnya paten. Ya, jadi kalau misalnya saya berpacaran dengan perempuan begitu ya, dengan perempuan lain, perempuan itu pasti selalu kandas begitu. Aneh ya. 3 bulan, paling lama pacaran saya 3 bulan. Dan yang paling luar biasanya lagi, yang paling membuat saya merasa berdosa, setiap orang yang berpacaran dengan saya, itu artinya dia tidak akan menemukan jodohnya. Dia juga jadi kena imbasnya gitu? Iya, karena Nyai Kunti Gandring sudah mengunci jodohnya. Jadi dia marah. Yang coba dipacarin, itu mereka sekarang sudah punya laki-laki lain. Mereka perempuan yang seperti apa? Maksud saya apakah memang benar orientasinya ke perempuan atau memang orientasinya bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki? Sebenarnya begini, kalau saya pribadi begitu ya, saya selalu tertarik sama perempuan, tapi suka ada bisikan-bisikan, kalaupun misalnya hari ini saya mau, saya bisa dapetin Mas. Iya, kalau saya bisa, kalau saya mau begitu. Kalau udah kata Nyimas ini, saya mau itu, tapi saya selalu menolak. Nah itulah yang membuat saya menjadi lelah begitu, karena saya tidak mau. Selama ini selalu ditolak atau pernah diikutin? Saya selalu tolak, tapi ya intinya saya selalu menolak. Tolak Saya apa selalu sih? menolak, dan karena Nyimas ini ya punya kecenderungannya dia ingin laki-laki yang dia inginkan itu harus dia dapatkan. Aku bertanya. Oke, Fitri dulu. Oke. Sebenarnya apa sih yang diinginkan sama sosok Kunti Gandring nih dari Mas Ajis? Dia ingin awet muda. Jadi ketika dia berhubungan dengan banyak orang, dia akan memiliki awet muda yang abadi. Jadi supaya awet muda, Kunti Gandring ini menggunakan Mas Ajis untuk mendapatkan laki-laki buat dia. Jadi Iya, tapi saya tolak. Terus, maaf ya Mas Bayu, aku boleh nanya lagi. boleh. Kalau nolak gitu, ada efeknya nggak? Artinya saya harus tidur dengan dia. Dari Kunti Gandring ini dalam real kenyataannya itu seperti apa ya? Dari penerawangan Roy sih, Kak Fitri seperti ini. Tua, keriput, rambut putih, mata benar? melotot. Enggak, dia cantik. Tapi dalam penerawangan saya kok dia berubah ya? Cantik. Menyeramkan. Nggak seperti ini. Iya, seperti itu. Cantik. Ini nggak cantik, ini menyeramkan loh. Apa? Tuh, dia berubah. Mudah-mudahan sih nggak menimbulkan kekacauan sih. Mudah-mudahan nggak Dia berubah. itu sebetulnya betul banget. Betul. Dia itu nenek-nenek yang sangat keriput. Tuh kan, kamu baru ngaku sekarang. Kayak dilawan juga sama Ajis ya. Iya. Sebenarnya bentuk kamu kan bilang tadi. Saya tuh Betul. udah lelah banget, udah capek, saya betul-betul lepas dari. Ini Kunti Gandring ini ikut sejak melakukan ritual di dukun itu. Saya sangat menyesal karena banyak sekali dosa yang sudah saya buat. Kenapa? Karena perempuan yang saya sayangin sampai sekarang dia Kamu nunduk deh palanya. Kayak gitu. Boleh nunduk Mas Ajis. Roy akan coba cleansing dulu sebentar ya. Biar kita Nunduknya bisa nunduk tahu masalahnya. sampai nunduk banget. Kamu nunduk deh palanya. Kayak gitu. Boleh nunduk Mas Ajis. Roy akan coba cleansing dulu sebentar ya. Biar kita Nunduknya bisa nunduk tahu masalahnya. sampai nunduk banget.
Mas Ajis, mohon ikuti dulu prosesnya ya. Biar di cleansing sama Roy. Dia kayak ketakutan gitu, Roy. Saya tidak akan berbuat jahat, saya akan netralisir. Udah setengah-setengah masuk kayaknya. Biar diusir. Saya yakin waktu dukun ada jin. Wani ngegam gunung ada milik aing. Jadi lihat sampai matanya nggak, garisnya sama persis sama yang digambar. Iya, benar. Saya gambar terus. Tapi ini nggak apa-apa kan ya? Dia marah. Saya akan terus menggambar sampai kamu masuk. Biarin dia keluar terus kehabisan energi. Berani apa-apa sama Roy saja. Kok Roy hati-hati kok. Saya nggak takut sama kamu. Si lain kudu mata. Kamu harus mati katanya. Kita bisa tahu dia mau apa nggak sebenarnya, Roy? Dia mau tumbal orang sih sebenarnya. Harus ada yang tinggal. Siapa yang ditumbalin? Jangan dong. Coba dong tanya, ngapain sampai sekarang masih di situ, sementara yang punya badan mau lepas? Tanyain, Boy. Nini, budak iya, anak ini mau Nini pergi. Mual bisa. Nah, atuh mau bisa. Geus aya perjanjian jeung aing. Perjanjiannya naon? Saumur hirup nangges jadi milik aing. Karunya atuh Nini. Karunya budak iya. Lamun karunya maafkan jeung aing. Data bisa gitu nih. Mual bisa. Dunia ge geus beda. Mual bisa. Saya gambar aja terus kamu biar muka kamu kelihatan jeleknya. Teh iya. Iya. Lain aing mah geulis. Aing mah geulis. Itu sakti ngawe budak banget singan. Lain aing eta mah. Aing mah geulis. Enggak, jelek. Roy dia marah, Roy. Ya, Marah loh dia. jelek ya. Hati lo. Kita emang dipancing sama Roy-nya. Kita kesini, Mbak. Mau lagi. Guys, atuh nih. Ini dah ya. Saya coba bantu duduk lagi ya. Saya coba bantu berdiri ya. Ya. Mas Ajis kuasai dirinya sebentar ya. Bawa apa, Mas? Gak bawa, bentar. Saya cuma bawa ini aja.
apa itu? Ini dari siapa? Ini dari dukun yang berbeda. Dari dukun lain lagi? Ini untuk apa dipakai sama Mas Ajis? Sering banget ya pergi ke dukun-dukun jadi Iya. dapatnya banyak banget jimat. Kalau Macam-macam. orang kebanyakan jimat jadinya jadi aneh gitu loh Kak gitu. Jadi justru malah makhluk halus yang rasanya. Tapi ini bisa menambah kekuatan saya. Apa? Sorry. Bisa menambah kekuatan saya. Sebentar Mas Bayu. Sebagai seorang penghibur, itu kan berarti membuat orang bahagia, seneng. Terus apa yang Mas Ajis lakukan ini kan malah bikin orang sengsara, Mas. Gimana, Mas? Saya merasa sebagai seorang pelaku seni, dengan adanya Mas Ajis melakukan seperti itu, Jadi kerasa. saya pun ngerasa sedih, Mas. Masih prihatin. Prihatin banget gitu. Iyalah pasti. Tugas kita sebagai penghibur membuat orang bahagia, tapi ternyata di antara kebahagiaan itu banyak sekali orang-orang yang terluka gara-gara Mas Ajis ini. Benar. Ya makanya saya datang ke sini untuk melepaskan itu semua. Saya mau minta bantuan sama Mas Roy. Tapi dia masih agak sedikit nutup-nutupin Kak Fitri. Kayak dia tuh ada jimat tapi kayak nggak mau ngaku gitu. Dari awalnya dia nggak mau Mungkin. ngaku nih apa yang dia pakai tadi di leher. Mungkin karena kita sama-sama seni ya. Iya. Coba Mas Ajis, mohon banget kalau memang Mas Ajis memang ingin keluar dari permasalahan ini, kalau emang Mas Ajis pengen menatap masa depan, aku tahu kok apa yang Mas Ajis rasain. Keluarkan semuanya, mungkin yang jimat atau apa yang memang hal-hal negatif, Mas. Lebih baik kita apa adanya kita lah.